Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang remedi, remedi sa, remedi Basda pada kode B. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nugrafa Putra Bedantara dengan NIM akhiran 2018. Di sini saya dari kelas C. Oke, yang pertama yakni dari soal satu. Suatu hari Karenina ingin membuat sebuah aplikasi dengan nama si Rama yang digunakan untuk memantau tingkat bullying yang terjadi pada seseorang. Di dalam aplikasi, si Rama diawali dengan fitur melakukan login terlebih dahulu. Kemudian terdapat fitur screening yang memiliki beragam jenis screening, yaitu screening bullying, screening cyberbullying, screening empati. Dengan detail, setiap jenis screening bisa memiliki beberapa bagian. Contohnya, pada jenis screening bullying memiliki bagian A, bagian B, dan bagian C. Kemudian, bisa juga pada jenis screening lain hanya memiliki satu bagian saja. Ketika user melakukan screening, ditampilkan soal dan jawaban. Pada jawaban terdapat opsi jawaban yang berbeda jumlahnya. Seperti pada screening bullying, bagian A bisa memiliki 5 opsi jawaban pada satu soal dan bagian screening lain yang bisa memiliki 3 opsi jawaban pada satu soal. Kemudian untuk submit dibuat per bagian. Jadi ketika user melakukan screening bullying, bagian A harus disubmit dulu sebelum lanjut ke screening bullying bagian B. Ketika user melakukan submit, maka akan menghasilkan hasil screening dengan hasil apabila terdeteksi bullying, maka akan menampilkan hasil positif diikuti dengan poin dan jenis hasilnya. Dan apabila tidak terindikasi bullying, menampilkan hasil negatif dengan diikuti dengan poin dan jenis hasilnya. Kemudian terakhir, user bisa melihat bagian riwayat screeningnya dengan menampilkan kode screening, poin hasil, dan deskripsi. User juga memiliki detail riwayat screeningnya dan akan menampilkan soal sekaligus opsi jawaban yang sudah terpilih oleh user ketika melakukan screening. Oke, di sini ada beberapa tampilan UI UX-nya. Ada jenis screening, melakukan screening, riwayat screening, detail riwayat screening. Oke, di sini ada ketentuan ERD. ERD dibuat level logical design untuk setiap entity, dituliskan atribut-atributnya beserta opsionalitas optionality-nya. Tandailah atribut yang menjadi primary UID dan secondary UID sesuai notasi yang diajarkan di kelas. Setiap entity menggunakan artificial primary UID. Artificial UID dituliskan sebagai atribut. Tuliskan relationship sebagai garis bukan foreign key. Gambarkan juga optionality, cardinality, relationship beserta nama relationship. Untuk many-to-many relationship, pecahlah menjadi entity persimpangan. Semua entity ada pada 3NF. Oke. Dari jawaban saya ini, yang pertama sesuai studi kasus di soal satu ini, bahwasannya pada aplikasi ini terdapat fitur login. Maka di sini saya memerlukan tabel yang menyimpan data dari akun pengguna untuk kriteria dalam login. Nah, di sini tuh pertama ada tabel akun pengguna. Dalam tabel akun pengguna ini terdapat atribut ID akun pengguna, username, password, nomor telepon, dan nomor telepon keluarga. Oke, kriteria untuk login yakni ada menggunakan username dan password saja. Dari studi kasus yang ada di soal satu ini, maka dapat disimpulkan dari yang sudah saya kerjakan ini, maka ketika dari tabel akun pengguna, masuk ke tabel screening. Oke, jadi di screening ini bisa dibilang sebagai wadah untuk tabel-tabel lain atau data-data dari tabel lain. Jadi di sini kan dalam studi kasus satu itu ada memerlukan jenis screening. Jenis screening, lalu ada bagian. Nah, di sini mengapa bagian screening saya jadikan tabel? Dikarenakan nama bagian ini kan isinya ada, misal ada A, B, C, D, dan seterusnya.
Jadi kemungkinan besar data tersebut dipanggil secara terus-menerus dan isinya itu sama aja. Jadi misal A, B, C, D, lalu misal ada nama screening A, bagian screeningnya A, lalu ada nama screening B dan bagian screeningnya juga B. Lalu di sini ada jenis juga. Nah, alasannya jenis ini eh, dibuatkan tabel dikarenakan alasannya sama juga seperti bagian screening, yakni ada kemungkinan datanya dipanggil secara terus-menerus dan data itu tuh dengan dengan nama jenis screening dengan nama screening yang lain itu sama. Sini kan ada jenis screening yaitu screening bullying, screening cyberbullying, dan screening empati. Maka data-data dari jenis-jenis ini akan masuk ke sini. Lalu di sini juga ada nama screening. Oke, nama screening ini mengapa saya jadikan tabel? Karena nama screening ini kemungkinan juga akan dipanggil secara terus-menerus oleh user. Di sini kan ada nama screening. Di sini tuh ada nama screening, lalu dari nama screening itu dijadikan tabel dalam tabel nama screening, lalu berelasi dengan screening. Juga dengan bagian screening, dengan tabel bagian screening, juga dengan jenis jenis screening, lalu juga akun pengguna ini juga masuk ke tabel screening. Jadi dalam screening ini juga mengambil data dari akun pengguna, lalu mengambil data dari jenis screening, lalu dari bagian screening dan nama screening. Oke, dari sini eh, yang berhubungan dengan screening juga ada tabel detail soal jawaban. Oke. Nah, sebenarnya kalau dari detail soal jawaban ke tabel soal dan ke tabel opsi ini many to many. Maka perlu tabel persimpangan, yakni yang menjadi tabel persimpangan yaitu detail soal jawaban. Maka dari sini soal ke detail soal jawaban itu one to many, di mana many ini di sisi detail soal jawaban dan one itu di sisi soal. Lalu eh, di sisi soal ini optionality-nya ada di sisi tabel soal. Begitu pula dengan opsi yaitu one to many, di mana eh, many di sisi detail soal jawaban dan one di sisi opsi. Lalu optionality-nya berada di sisi opsi. Nah, dalam tabel soal ini berisi kumpulan soal dan di opsi ini berisi kumpulan opsi. Lalu kedua tabel ini akan digabungkan atau disatukan dalam satu tabel yakni detail soal jawaban. Lalu dari detail soal jawaban ini akan langsung diarahkan ke screening atau dimasukkan ke tabel screening. Oke, dari screening ini akan turun ke bawah yakni ke hasil screening. Nah, dari hasil screening ini hasilnya berisi tentang soal, opsi, dan hasil hasil dari perhitungannya apakah menunjukkan positif atau menunjukkan negatif. Dari hasil screening ini dapat eh, dapat menghasilkan riwayat di sini. Nah, riwayat ini berisi tentang akun-akun penggunanya atau user yang sedang melakukan screening itu siapa namanya, lalu ada juga hasilnya apakah positif atau negatif, lalu memunculkan juga jenis dan bagian dari screeningnya. Oke, selanjutnya di sini saya menjelaskan cardinality-nya. Jadi dari cardinality ini dari akun pengguna ke screening, yakni one to many, di mana many itu di sisi screening,
dan one di sisi akun pengguna. Lalu optionality-nya berada di tabel akun pengguna. Jadi bisa dibilang akun pengguna ini bisa melakukan banyak screening. Jadi one to many gitu. Lalu ada bagian screening, di sini juga one to many, di mana many di sisi bagian screening dan one di sisi screening. Lalu optionality-nya berada di bagian di tabel bagian screening. Lalu opsi lalu ini bisa dibaca dengan bagian screening, banyak bagian screening bisa digunakan untuk satu screening. Lalu nama screening juga begitu, di mana cardinality-nya juga sama dan banyak nama screening untuk satu screening dan jenis screening juga sama seperti itu. Lalu di sini ada detail soal jawaban. Nah, dari detail soal jawaban ini ke arah screening juga sama one to many, di mana many di sisi detail soal jawaban dan optionality-nya berada pada tabel screening. Oke, soal dan opsi ini seperti yang sudah saya sebelumnya sudah jelaskan bahwa many-nya itu di sisi detail soal jawaban dan one-nya itu di sisi soal dan di sisi opsi. Begitu pula dengan optionality-nya juga di sisi soal dan di sisi opsi. Oke, di sini juga dari hasil screening dan tabel screening. Di mana di sini itu relasinya ya ini one to many juga, one di sisi screening, many di sisi hasil screening. Dan optionality-nya berada di sisi tabel screening. Lalu ada hasil screening dan riwayat di mana ini relasinya one to many, many di sisi riwayat dan one di sisi hasil screening. Di mana optionality-nya ini berada pada tabel hasil screening. Oke. Nah, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan juga. Jadi dalam tabel screening ini kan sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa dalam tabel screening ini menjadi wadah dari banyak tabel ini. Jadi dalam tabel screening ini eh, ada ID dari ID akun pengguna, lalu ada ID dari jenis screening, lalu ada ID dari bagian screening, dan juga ada ID dari nama screening. Begitu pula dengan ID detail soal jawaban. Jadi di ID detail soal jawaban ini juga akan berada di tabel screening. Karena tabel screening ini mengambil data dari tabel-tabel tersebut. Lalu di hasil screening akan mengambil ID dari ID screening. Nah, jadi ID screening ini akan ada di tabel hasil screening. Lalu dari riwayat mengambil ID dari hasil screening. Sehingga dapat memunculkan beberapa data yang sudah disatukan di dalam hasil screening ini. Oke, untuk soal satu mungkin seperti itu. Dan untuk soal kedua, nah dalam soal kedua ini ada ditunjukkan beberapa tabel, yaitu tabel stasiun dan kereta. Di mana dalam tabel stasiun ini terdapat nama stasiun, lokasi, nama kepala stasiun, dan untuk kereta ada nama kereta, tujuan akhir, jam berangkat, jam sampai, gerbong, nama masinis, dan nomor pegawai. Oke, ketentuannya di sini tuh ada tabel di atas merupakan data informasi pada stasiun Jember. Berdasarkan informasi tersebut, maka identifikasilah tabel-tabel di atas dengan aturan normalisasi pada sistem basis data. Jawab dengan menggunakan IRD. Apakah tabel yang sudah dinormalisasi dapat mencapai 3NF? Tuliskan. Oke, yang pertama saya lakukan yaitu di sini pada stasiun, pada tabel stasiun ini sudah memenuhi 1NF di mana tidak ada data yang menumpuk dalam satu kolom ini. Lalu di kereta ini dipisah-pisah di bagian nama kereta Pandalungan itu dipisah-pisah agar tidak ada data yang menumpuk atau data yang jadi dalam satu kolom itu ada data lebih dari satu data gitu. Nah, dilihat dari sini kan
awalnya kereta ini di gerbongnya ini ada 3 data ini dalam kolom sini, di mana nama kereta dan gerbongnya ini ada ekonomi, bisnis, dan eksekutif. Maka di satu NF ini dipisah, dipisah menjadi seperti ini. Oke, di dua NF yaitu memisahkan tabel-tabel yang berkemungkinan jika disatukan itu menyebabkan multi value dan redundan. Di sini yang awalnya kereta ini ada tabel kereta itu diubah menjadi jadwal. Nah, dari tabel kereta ini juga dipecah-pecah menjadi jadwal ini, masinis, gerbong, dan lokomotif. Nah, lalu dari tabel stasiun dipecah lagi dari tabel stasiun yang isinya hanya nama kolom stasiun dan dipisah lagi ada jalan dan kecamatan kabupaten. Lalu juga disertakan kepala stasiun. Untuk normalisasi 3EN dalam tabel yang sudah dinormalisasikan sudah dapat mencapai 3NF karena dalam tabel yang sudah dinormalisasikan tidak ada data yang multivalue dan redundan. Setiap tabel yang berpotensi mengakibatkan multivalue dan redundan dipisah dan menjadi tabel baru. Oke, di sini adalah ERD penyempurnaannya atau ERD fixnya ya kalau dari yang sudah saya kerjakan. Di mana di sini kan tadi saya sudah bilang ada jadwal di mana tabel jadwal diubah menjadi di mana tabel kereta diubah menjadi tabel jadwal dan untuk tabel stasiun itu tetap stasiun tapi dipecah-pecah. Nah, di sini dari jadwal ini berelasi dengan gerbong, lokomotif, masinis, dan stasiun. Nah, stasiun ini dipakai untuk apa? Stasiun ini berisi data ini data ini di mana tujuan akhir ini. Mengapa dijadikan tabel? Karena di sini kan udah ada contohnya di mana ini stasiun Surabaya Gubeng ini eh, dimunculkan secara terus-menerus atau lebih dari satu gitu. Jadi lebih baik dijadikan tabel sendiri agar ketika untuk memanggil data ini hanya tinggal memanggil ID-nya saja atau bisa menggunakan drop down. Nah, dalam jadwal ini juga berisikan masinis, lokomotif, gerbong, dan stasiun. Nah, dari stasiun juga untuk menyelesaikan permasalahannya di sini di tabel stasiun. Nah, ini kan di sini kan ada lokasi juga nih, ada lokasi di mana ada jalan dan kecamatan kabupaten. Nah, jika dijadikan satu ini kan kurang cocok dan bisa menyebabkan multivalue dan redundan. Juga dengan nama-nama kepala stasiun ini dan nama-nama kepala stasiun ini, yaitu kemungkinan juga bisa menyebabkan ini ya, bisa datanya itu kan bisa aja dipanggil terus-menerus. Jadi lebih baik dijadikan tabel sendiri juga. Nah, di sini, nah kita bisa lihat ini dalam sini di mana eh, ada kecamatan, kabupaten, nah dipecah ini. Dari alamatnya dipecah ke sini. Di mana jalan ini berelasi dengan stasiun dan kecamatan atau kabupaten juga berelasi dengan stasiun dan kepala stasiun juga berelasi dengan stasiun. Oke, sekarang menjelaskan cardinality-nya. Dari ke gerbong ke jadwal itu menggunakan one to many di mana optionality-nya berada di gerbong. Nah, di sini many itu di sisi gerbong kan, one di sisi jadwal. Lalu eh, jadi dari sini bisa disimpulkan bahwa banyak gerbong itu bisa buat untuk satu jadwal. Dan lokomotif juga cardinality-nya one to many dan untuk eh, masinis juga one to many. Nah, dari stasiun ke jadwal ini eh, relasinya one to many juga, di mana ini juga optionality-nya berada di stasiun dan
Untuk many berada di stasiun dan one-nya berada di jadwal. Jadi banyak stasiun itu bisa buat satu jadwal. Oke, di sini juga ada jalan ke stasiun. Nah, di sini kan eh, mengapa kok di sini one to one? Karena jalan itu kan eh, bisa dibilang unik atau jadi misal ada kabupatennya ini sama Jember, lalu kecamatannya ini juga sama Kaliwates. Tapi kan untuk jalannya ini bisa aja beda karena di Kecamatan Kaliwates sendiri itu kan memiliki banyak jalan yang berbeda. Nah, misal di jalannya ini ada yang stasiun yang di jalannya tuh alamatnya di Basuki Rahmat, lalu ada yang juga di Tegal Besar gitu. Jadi makanya ini one to one. Nah, kalau ini one to many karena setiap stasiun itu berkemungkinan juga memiliki kecamatan dan kabupaten yang sama. Nah, untuk kepala stasiun juga sama karena berkemungkinan setiap stasiun ini kepala stasiunnya itu sama begitu. Oke, jadi juga alurnya di sini jadwal. Jadwal ini akan menerima ID dari gerbong, lokomotif, masinis, dan stasiun. Sedangkan untuk stasiun akan menerima ID dari jalan, kecamatan, kabupaten, dan kepala stasiun. Oke, mungkin dari saya seperti itu jawaban yang saya bisa kerjakan. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.